Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu ya. Nah sekarang kita ibadah lagi nih. Temenin sama Kak Fani, Kak Agatha sama Kak Jati. Nah sebelum mulai ibadah kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau telah berikan untuk setiap kami bisa datang Tuhan beribadah kepadamu. Kami mau Tuhan memuji Engkau Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan dengan penuh antusias Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami siap Tuhan untuk memulai ibadah kami hari ini. Kami mau Tuhan memberikan yang terbaik hanya buat Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Adik-adik yang siap memuji Tuhan sama mengatakan amin. Nah sebelum kita mulai ibadahnya kita mau yel-yel dulu nih. Dimulai dari kelas Kiki dan Kimo yang akan dipimpin oleh teman kita. 1, 2, 3. Kiki, Kimo, Celia, sehat, kuat, ha. Nah, sekarang kita bareng-bareng ya sama kakak-kakak di sini ya. Yuk, siap-siap posisinya adik-adik. Kita hitung pakai bahasa apa nih, Kak? Bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris, siap ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Kiki, Kimo, ceria, sehat, kuat, hahaha. Wah, mantap nih. Sekarang giliran kakak Ejennya ya, yang akan dipimpin oleh teman kita. Ejen siap? Siap, gerak. Ejen Organization, hebat. Apa kabar Ejen? Luar biasa, dahsyat. Yes. Nah, sekarang bareng-bareng sama kakak ya. Yuk posisinya posisi siap. Adik-adik Kiki dan Kimonya boleh ikutan juga ya. Ejen siap? Siap, gerak. Apa kabar Ejen? Luar biasa, dahsyat, yes. Ejen? Aero Generation, hebat. Nah, sekarang kita mau deklarasi yang akan dipimpin oleh teman kita. Halo, namaku Joy. Aku akan pimpin deklarasi anak hebat. Yuk teman-teman. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Sekali lagi ya teman-teman, aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Yeay, kita semua anak hebat. Yuk adik-adik kita deklarasi sekali lagi ya. Yuk sikap sempurna. Adik-adik siap? 1, 2, 3. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Oke, sekarang udah siap kan buat puji Tuhan? Siap. Adik-adik yang siap yuk bangkit berdiri. Kita gerakin dulu ya badannya ya. Jagalah lidahmu, jagalah bibirmu, jangan ucapkan kata sia-sia. Ucapkan yang baik dan benar dan mulia, yang menguatkan juga membangkitkan. Ku jaga lidahku, ku jaga bibirku, tidak ucapkan kata sia-sia. Ku ucapkan yang baik, yang benar dan mulia, yang menguatkan juga membangkitkan. Lagi ya. Jagalah lidahmu, jagalah bibirmu, jangan ucapkan kata sia-sia. Ucapkan yang baik, yang benar dan mulia, yang menguatkan juga membangkitkan. Ku jaga lidahku, ku jaga bibirku, tidak ucapkan kata sia-sia. Ucapkan yang baik, yang benar dan mulia, yang
yang menguatkan juga membangkitkan. Jagalah lidahmu, Jagalah bibirmu, jangan ucapkan kata sia-sia. Ucapkan yang baik, yang benar dan mulia, yang menguatkan juga membangkitkan. Menguatkan juga membangkitkan, yang menguatkan juga membangkitkan. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama mau sembah Tuhan dulu ya. Kecil tapi berharga, karena Yesus mengasihiku. Dia memeluk diriku, hapus air mataku. Tuhan Yesus sayang padaku. Aku kecil tapi berharga, karena Yesus tebus dosaku. Dia lahir ke dunia menjadi manusia, agar ku menjadi anaknya. Terima kasih, terima kasih, ku panjatkan padamu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, kau sungguh baik bagiku. Sekali lagi yuk adik-adik, kita akan katakan dari awal. Aku kecil tapi berharga, karena Yesus mengasihiku. Dia memeluk diriku, hapus air mataku. Tuhan Yesus sayang padaku. Aku kecil tapi berharga, karena Yesus tebus dosaku. Dia lahir ke dunia menjadi manusia, agar ku menjadi anaknya. Kita sama-sama angkat tangan yuk adik-adik. Terima kasih, terima kasih, ku panjatkan padamu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, kau sungguh baik bagiku. Terima kasih, terima kasih, ku panjatkan padamu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, kau sungguh baik bagiku. Kau sungguh baik bagiku. Kau sungguh baik bagiku. Terima kasih Tuhan, kalau kami bisa Tuhan masih bisa memuji menyembah Engkau Tuhan,
Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan setiap isi hati Tuhan, Tuhan yang siapkan kami Tuhan, kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik Tuhan. Anak-anak hebat yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Shalom adik-adik, apa kabar nih? Wah, kakak percaya semua pasti sudah antusias, sudah semangat, sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini ya. Mana kakak mau lihat nih, adik-adik yang siap dengarkan firman Tuhan boleh angkat tangannya? Wow, semua sudah angkat tangan, semua sudah siap. Yuk sebelum kakak bagikan firman Tuhan, kakak ajak semuanya kita deklarasi bareng-bareng yuk. Siap ya? 1, 2, 3. Aku siap mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Aku siap diberkati oleh firman Tuhan hari ini, dan aku siap melakukannya. Kasih tepuk tangan dong. Wuh, luar biasa nih. Semuanya semangat, semuanya antusias. Nah adik-adik, hari ini kakak mau lanjutin nih yang minggu yang lalu. Ada yang masih ingat cerita tentang siapa? Satu tokoh yang lagi kita bahas. Siapa adik-adik? Dari N hurufnya. Nah betul, namanya Nehemia. Nehemia di minggu yang lalu diceritakan Nehemia teguh hatinya. Sekalipun ada orang-orang yang menghalangi pembangunannya, tapi Nehemia tetap teguh. Nehemia tetap semangat, tetap melanjutkan sampai selesai. Nah hari ini kita mau lihat apa yang terjadi dengan Nehemia selanjutnya ya. Yuk semua adik-adik kita akan saksikan dulu ya apa yang terjadi dengan Nehemia. Nah ini dia Nehemia. Waktu Nehemia sedang bekerja membangun kembali tembok Yerusalem, datanglah Sanbalat dan Tobia mengejek-ngejek, mengolok-olok, menjelek-jelekan Nehemia ke orang-orang. Mereka berusaha menghalangi pembangunan. Pokoknya apa yang dilakukan oleh Sanbalat dan Tobia itu jahat. Tapi Nehemia gak marah loh. Dia gak teriak sama Sanbalat. Nehemia gak balas ngejek Sanbalat. Itu kenapa Nehemia bisa lanjutin tugasnya membangun tembok. Nehemia tarik nafas. Dia coba buang semua emosi negatifnya. Dan Nehemia pun berdoa. Kita lihat Nehemia curhat sama Tuhan. Nehemia gak marah-marah sendiri atau ngedumel, tapi Nehemia cerita semuanya sama Tuhan. Nehemia tahu kalau dia marah-marah atau jadi kecewa atau ngebales, Nehemia malah capek sendiri nantinya, dan malah gak bisa lanjutin tugasnya membangun tembok Yerusalem. Selesai berdoa, Nehemia pun bisa kembali melanjutkan tugasnya membangun tembok Yerusalem dengan hati yang tetap bersukacita dan tidak marah-marah. Wah luar biasa ya adik-adik ya. Nehemia tadi sekalipun dia diolok-olok, sekalipun diejek, tapi Nehemia dapat tetap melanjutkan. Dia gak menghiraukan setiap olok-olok atau ejekan dari orang-orang itu. Nah supaya lebih jelas, hari ini kita mau simulasi. Kakak mau kasih lihat bagaimana caranya supaya kita menghiraukan, supaya kita enggak hanyut, enggak jadi sedih gara-gara olok-olok yang kita terima. Ya, yuk kita akan simulasi dulu ya. Nah adik-adik, di sini kakak punya satu botol. Botol ini seperti hati kita. Ini masih kosong, masih bersih. Lalu mungkin tiba-tiba ada teman kita datang. Teman kita bilang, "Ah, kamu jelek, kamu gendut, kamu si krempeng." Wah, lalu itu masuk ke dalam hati kita. Wah, kita pikirin terus. Wah, aku sedih, marah gara-gara dibilang apa tadi? Dibilang gendut, dibilang kurus, dibilang mungkin ada yang bilang, "Ah, kamu orang miskin." Lagi sedih, tiba-tiba teman kita datang lagi mungkin. Wah, teman kita datang terus nyenggol kita.
atau nginjek kaki kita sampai kita kesakitan. Tapi teman kita nggak mau minta maaf. Wah, tambah kotor adik-adik. Hati kita tambah kotor. Nggak cukup sampai situ. Kita pulang ke rumah, lalu mama kita suruh cepet beres-beres. Kita badan lagi capek. Tapi adik-adik bilang, "Ma, nanti Ma lagi capek." Mungkin orang tua kita karena kesel bilang, "Ah, kamu ini dasar anak males. Kamu nggak kayak Koko, kamu nggak kayak Cici, atau kamu nggak kayak Dede." Hati kita tambah pahit lagi, hati kita tambah kesel lagi. Sehingga inilah keadaan hati kita adik-adik. Hitam. Hati kita kotor, hati kita kesel. Udah diejek gendut, udah diejek kurus. Habis itu kita tadi di sekolah diinjek sama teman gak mau minta maaf, malah marah-marah ke kita. Sampai ke rumah disuruh sama mama malah ngebanding-bandingin. Wah, hati kita seperti ini, kita kesel. Nah, gimana caranya supaya hati kita bisa bersih kembali? Kita perlu datang sama Tuhan. Ini yang mau kakak kasih tahu. Nah, adik-adik, kakak di sini punya balon. Balon ini adalah gambaran dari Tuhan Yesus. Ketika kita merasa hati kita lagi kotor seperti ini, kita lagi kesel, kita lagi marah, kita lagi kecewa. Kayak tadi ada orang yang ngejek, ada orang yang bikin kita sakit atau kita dibanding-bandingin. Kita perlu datang kepada Tuhan Yesus. Nah, apa yang akan kakak lakukan? Kakak akan tiup balon ini ya. Nanti kita akan lihat apa yang terjadi dengan hati adik-adik ketika datang kepada Tuhan Yesus. Wah, lihat adik-adik, airnya keluar. Nah, adik-adik, lihat sekarang hati kita sudah kembali bersih dan semua kotorannya sudah hilang. Kenapa? Karena ada kasih Tuhan. Waktu kita tadi datang sama Tuhan, berdoa, kita cerita segala sakit hati kita cerita rasa kesal kita. Nanti Tuhan yang akan bersihkan dari segala sakit hati kita. Nah, adik-adik, seperti simulasi tadi, ketika kita merasa lagi sedih, apa yang harus kita lakukan? Kita perlu datang. Nah, hari ini kakak mau jelasin tentang satu hal, namanya stop, drop, and pray. Tapi sebelumnya kakak mau ajak adik-adik semua, kita buka satu ayat yuk, dari Pengkhotbah 7 ayat 9. Nah, adik-adik semua yang di rumah bisa ambil Alkitabnya, minta tolong mami papinya untuk bukakan dari Pengkhotbah 7 ayat 9. Ya, kakak akan bacakan ya buat adik-adik semua yang di rumah. Pengkhotbah 7 ayat 9. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Sekali lagi, janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Wah, ternyata waktu kita marah, firman Tuhan bilang kita tuh jadi anak-anak yang bodoh. Siapa yang di sini adik-adik pingin dibilang anak bodoh? Pasti nggak mau ya. Pasti adik-adik pingin jadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang berhikmat. Nah, gimana caranya? Hari ini firman Tuhan dengan jelas katakan, jangan cepat marah, jangan cepat kesel. Nehemia tadi waktu diejek dia nggak marah, tapi dia bisa sabar. Dia akhirnya juga bisa mengampuni. Bagaimana caranya? Kakak mau jelasin tentang yang tadi, stop, drop, and pray. Stop artinya apa? Artinya waktu ada yang marah, waktu adik-adik rasanya kesel, adik-adik perlu berhenti dulu. Jangan cepat-cepat marah. Misalnya disenggol,
Jangan langsung apa lu, wah atau apa, wah langsung berantem, enggak. Tapi adik-adik perlu apa? Stop. Berhenti dulu. Lalu drop, artinya apa? Dibuang. Nah, kakak mau ajarin kalau udah mulai marah, adik-adik bisa dengan cara tarik nafas panjang. Tahan, lalu buang. Coba adik-adik di rumah ikutin kakak ya. Kalau lagi marah, lagi kesel, misalnya dedek rebut mainan atau kakak gangguin pas lagi mau tidur, adik-adik apa yang harus dilakukan? Stop, jangan marah, lalu drop, artinya apa? Tarik nafas panjang, buang perlahan-lahan, sampai hati adik-adik menjadi tenang. Nah, setelah stop dan drop, kita perlu pray. Apa artinya? Kita perlu berdoa seperti simulasi yang tadi. Ya kan? Hatinya udah kotor, waktu datang sama Tuhan, Tuhan bersihin lagi. Datangnya gimana, Kak? Datangnya doa sama Tuhan, cerita sama Tuhan. Tuhan, saya kesel. Misalnya sama temannya, siapa namanya? Misalnya, Tuhan, saya kesel sama si Jupri. Soalnya Jupri ngejek-ngejek saya, Tuhan. Atau Tuhan, saya kesel sama Mami. Soalnya Mami suka nyuruh-nyuruh saya terus, Tuhan. Tuhan, saya kesel sama Koko. Soalnya Koko suka ngambil mainan. Nah, adik-adik berdoa sama Tuhan. Ya, biar nanti kasih Tuhan yang memenuhi hati adik-adik. Dan adik-adik bisa mulai mengampuni. Seperti yang tadi, simulasi tadi. Waktu datang, tadinya hatinya kotor, lama-lama jadi bersih kembali. Wow, luar biasa ya adik-adik ya. Ayo, hari ini kakak mau ajak semua adik-adik untuk belajar nggak cepat marah nih. Bisa ada yang bikin kesel, bisa ada yang ngejek-ngejek. Nehemia juga diejek-ejek, tapi dia nggak kesel, dia berdoa. Dia tenangkan diri, sehingga akhirnya jadi selesai. Pembangunan temboknya jadi selesai. Kalau tadi Nehemia tiba-tiba marah, malah jadinya berantem, nanti pembangunan temboknya nggak selesai. Ya, sama kayak diri kita juga adik-adik. Kalau kita malah marah, nanti banyak urusan kita yang nggak selesai. Kita punya PR jadi nggak beres, kita nilai kita juga jadi nggak bagus misalnya karena hati kita kesel. Tapi ayo mulai hari ini belajar stop, drop, and pray. Berhenti, tarik nafas panjang, buang, sampai hati tenang, lalu datang sama Tuhan, berdoa. Ceritain aja semuanya sama Tuhan. Nanti kasih Tuhan akan turun. Adik-adik bisa mengampuni, adik-adik bisa tenang hatinya. Sekali lagi kakak mau ulangi ayat tadi, Pengkhotbah 7 ayat 9. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Ayo, jangan jadi anak yang cepat marah, tapi jadi anak-anak yang kalau ada marah, datang sama Tuhan. Stop, drop, and pray. Biar nanti kasih Tuhan memenuhi hati adik-adik semua. Nah adik-adik, sekarang kita mau main game. Apa alat-alat yang kalian butuhin? Itu satu sedotan, terus kertas dipotong kecil-kecil. Ini kakak punya 6 ya, masing-masing 6. Piring. Nah, gimana cara mainnya? Kita mau main stop, drop, and pray ceritanya mah. Ini cara main ya. Kalian sedotannya di mulut. Nanti kalian harus memindahkan kertas ini ke sini. Di caranya dicobain Kak Jati, disedot. Tapi tangan kalian harus di belakang dua-duanya. Nah, disedot kayak gitu, dipindahin. Ngerti ya adik-adik ya. Sekarang kakak mau lomba sama Kak Jati siapa paling cepat. Kita mulai ya Kak Jati ya. 1, 2, 3. Wah, Kak Jati menang tuh. Gitu ya cara mainnya adik-adik ya. Ingat kalau kalian kayak tadi ya, kertas ini kita pas kita nyedot itu namanya stop. Pas kita pindahin namanya drop. Ingat kalian habis stop, drop, lalu pray. Selamat bermain adik-adik. Nah, sekarang kita mau masuk pedang roh minggu ini. Sebelumnya kita mau lihat presentasi pedang roh minggu lalu oleh teman-teman kita. Saya 28
ayat 3. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Nah, ayat hafalan minggu ini diambil dari Pengkhotbah 7 ayat 9. Nanti kakak akan memulainya duluan dan adik-adik dan kakak-kakak ikut mengikutinya ya. Pengkhotbah 7 ayat 9. Pengkhotbah 7 ayat 9. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Nah, sekarang kita ulangi bareng-bareng ya. Siap? Siap kakak-kakak? Siap. 1, 2, 3. Pengkhotbah 7 ayat 9. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Nah, adik-adik kalau lagi marah, kesel sama orang, jangan langsung marah-marah. Adik-adik harus praktekin yang tadi dibagiin. Stop, drop, dan pray. Nah, apa sih? Nah, stop. Adik-adik berhenti dulu, tenangin diri dulu. Nah, setelah adik-adik tenang, adik-adik berdoa sama Tuhan. Minta tolong Tuhan bantu adik-adik buat menyelesaikan masalahnya. Semangat ya adik-adik. Nah, kalau udah hafal, direkam ya dan dikirimkan ke grup orang tua. Semangat adik-adik. Hai adik-adik, sekarang waktunya kita kreativitas. Kita mau membuat tulisan stop, drop, and pray pakai mosaik. Apa itu mosaik? Yuk kita buat. Nah, sekarang kita mau membuat. Pertama kalian siapin kertas kalian ya, yang buat alas ya. Kalau bisa yang keras nggak apa-apa. Kalau nggak ada HVS aja. Lalu kalian buat tulisan stop, drop, pray. Nah, kayak gini ya. Lalu sekarang kalian siapkan kertas lipat kalian. Nih, kakak punya warna-warni. Kalau lebih banyak lagi warnanya lebih bagus. Lalu kalian robek kecil-kecil. Serah kalian. Mau pakai gunting juga boleh. Nah, dibuat kecil-kecil ya. Seperti ini ya adik-adik ya. Nah, setelah jadi potongan kecil-kecil seperti ini, kalian pinggirin dulu ya kertas-kertasnya. Sekarang di atas tulisan stop, drop, pray ini kalian kasih lem. Satu-satu aja dulu ya, yang tulisan stop dulu. Nah, seperti ini. Lalu kalian tempelkan kertas-kertasnya secara acak. Nah, menempelkan kertas, potongan-potongan kertas kecil ini dinamakan kolase adik-adik. Bisa juga disebut mosaik, kolase atau mosaik ya. Nah, ini jadi huruf stop. Nanti kalian lanjutin ya sampai drop dan pray. Nah, adik-adik hasilnya seperti ini ya. Bagus kan? Nah, kalian ingat ya, ini bisa dipajang di kamar. Jadi kalian kalau ingat, kalau kalian lagi dihadapkan, kalian lagi diejek-ejek, lagi kesel, kalian harus ingat, kalian harus stop, drop, and pray. Stop, kalian harus diam dulu, jangan marah-marah dulu.
kalian drop, buang nafas. Nanti kalau udah lega baru kalian doain orang yang ngejek kalian biar dia berubah, biar dia bisa baik ke kalian, dan biar kalian juga bisa mengampuni teman kalian. Sekarang kita mau lihat kreativitas yang minggu lalu kalian buat. Bagus-bagus loh.